Oke, video ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham HIS, Hasnur International Shipping Tbk. Dianalisanya menggunakan laporan keuangan HIS kuartal 2 5 tahun terakhir. Lebih tepatnya kuartal 2 2020 hingga kuartal 2 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham HIS ini. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen HIS tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, HIS berada di harga Rp210. Nah, di luar saham HIS ini, saya punya dua penawaran untuk Anda. Yang pertama, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang like invest. Berstatus like invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang like investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran pertamanya. Penawaran keduanya, template Excel yang nanti Anda lihat, yang saya gunakan untuk menganalisa fundamental saham HIS dan menghitung kisaran harga wajarnya saham HIS, itu saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Siapa tahu nih, Anda pengen bisa analisa sendiri. Siapa tahu pengen bisa hitung harga wajarnya sendiri. Anda bisa tuh beli SNET-nya. Tenang aja, kalau Anda emang belum ngerti sama sekali cara analisa, kami juga berikan tutorial lengkapnya dari A sampai Z hingga Anda bisa mahir menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar sebuah saham. Kalau Anda tertarik, link info dan pembelian SNET-nya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi, baik Anda mau ambil penawaran pertama ataupun penawaran kedua, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja ya. Kita langsung pergi ke SNET-nya atau Excel-nya saham HIS. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 20%. Jadi 20% dari komposisi saham yang beredarnya itu 20%-nya dipegang oleh masyarakat. Terus untuk hutangnya mencapai 44,75%. Baik dari hutang ataupun dari komposisi saham yang beredar di masyarakat, HIS ini secara profil perusahaan tergolong cukup aman untuk diinvestasikan. Kenapa? Karena komposisi saham yang beredar di masyarakatnya hanya 20%, di angka yang ideal. Dengan kata lain, HIS ini cukup percaya diri dengan performa perusahaannya, karena dia hanya membagikan 20% nih ke masyarakat, sisanya dipegang oleh perusahaannya atau petinggi-petingginya. Jadi dia percaya diri untuk performa perusahaannya. Lalu untuk hutangnya juga mencapai 44,75%. Angka yang cukup aman. Seandainya HIS bangkrut, seandainya si HIS ini kolaps, seandainya ya si HIS ini udah nggak nganterin atau bisnis pengantaran tutup, dia bisa bayar hutangnya. Sisanya bisa dikembalikan kepada investor masyarakatnya yang 20% ini. Itu ya. Itu dari segi profil perusahaannya. Sekarang kita pergi ke ekuitasnya. Nah, HIS ini baru IPO September 2021. Jadi, ekuitas kuartal 2 2021 belum keluar. 2022 ada, harusnya ini 0 ya. Saya ubah dulu jadi 0. Lalu di sini di tahun 2023 kuartal 2-nya naik 24% ekuitasnya. Tahun 2024 naik lagi 13%. Lalu dari kuartal 2 ke kuartal 4-nya juga terjadi kenaikan ya. Di 2022 dan 2023 naiknya 13% nih, sama nih. Ya, dia bisa meningkatkan kenaikan 13% di akhir tahunnya. Bisa jadi di sini juga 13%. Bisa jadi. Lanjut, kita ke labanya ya. Untuk laba saya punya data laba dari 2021 ya. Jadi kita lihat kenaikan di tahun 2022 naik 179% ya. Setelah di IPO, labanya cukup meningkat cukup tajam nih. Kemudian di tahun 2023 naik 94%. Naik lagi nih 94%. Sayangnya dia turun nih di tahun 2024 ini kuartal 2-nya turun 36%. Tapi walaupun turun, ini merupakan laba terbesar kedua dibandingkan 4 tahun terakhir di kuartal 2-nya. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental HIS ini tergolong fundamentalnya cukup mewah karena terlalu terjadi kenaikan untuk ekuitasnya dari tahun ke tahun. Tapi secara fundamental, dia nggak dikategorikan sangat bagus, tapi cukup bagus saja. Kenapa? Karena terjadi penurunan cukup tajam di kuartal 2 2024 ini. Walaupun ini merupakan laba terbesar kedua dibandingkan 4 tahun terakhir.
Nah, sebelum kita lanjut membahas harga wajar dan harga pucuknya saham HIS ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, jika di akhir video nanti setelah Anda menonton video kami, Anda merasa kalau video kami kurang bermanfaat untuk Anda boleh cabut lagi like dan subscribe-nya. Tapi untuk sekarang, saya mohon dengan sangat untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan dua PR, yaitu PR proyeksi laba dan proyeksi DPR. Di sini saya proyeksikan untuk labanya setidaknya dia bisa naik. Naiknya ke berapa? Saya lebih optimis kalau dia naik lebih dari 80%. Mengapa? Karena ya di tahun 2021 ketika dia baru IPO dia berhasil menaikkan di 116%. Nah, makanya di sini saya rasa ya, ketika terjadi penurunan seperti sekarang, bisa jadi dia naik lebih tinggi dari tahun 2023 kemarin, yaitu 80%. Maka kenaikannya bisa jadi di angka 95% atau mengikuti tahun 2021 yaitu 116%. Kita anggap dulu untuk PR pertama sudah selesai. Kita lanjut ke PR keduanya. Untuk PR keduanya di sini kita punya 3 riwayat, 30%, 30%, dan 33%. Di sini berapa nih? Menurut saya, dia akan kembalikan ke 30%. Karena terjadi penurunan nih. Di sini, penurunan 36%. Jadi, dia bisa jadi hati-hati untuk membagikan DPR-nya. Maka jika laba naik 116%, dengan DPR 30%, maka dividen yield-nya itu 6,6%. Dengan SOBD 2,21, dengan harga wajar sudah kelewat 1%, baru kelewat 1%, dan harga pucuk masih berpotensi naik 32%. Oke. Min, kalau 80% berarti makin anjlok dong. Iya, kalau seandainya ini 80%, maka dividen yang akan dibagikan itu 5,5%. Dengan SOBD 1,84, dengan harga wajar udah kelewat 17%, dan harga pucuk masih berpotensi naik 10% lagi. Min, gimana kalau di sininya 33% untuk DPR-nya? Dengan di sini tetap di 116%. Kalau naik 116% dan dia membagikan lagi 33% untuk DPR-nya kayak tahun kemarin, maka dividen yield-nya itu 7,3%. Dengan SOBD 2,21, dengan harga wajar masih berpotensi naik 9% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 46% lagi. Nah, Mimin lebih cenderung yang mana? Mimin lebih cenderung yang 30% dengan kenaikan 116%. Karena saya masih optimis kalau HIS akan mengejar kekurangan labanya di tahun 2024 di kuartal 2 ini. Oke. Jika seperti itu kejadiannya, maka harga HIS saat ini yang Rp210 ini itu masih di kisaran harga wajarnya saham HIS ini. Ya hanya kelewat 1%, ya masih sekitaran lah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, ataupun ingin dihitungkan juga bagaimana kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Nah, tadi analisa fundamental saham HIS sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham HIS sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan dua penawaran kepada Anda. Penawaran pertama yaitu template Excel yang saya gunakan ini, yang saya gunakan dalam menganalisa fundamental saham HIS ataupun menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham HIS, serta menghitung besaran dividen yield, SOBD, ROE, dan PER-nya saham HIS ini, saya jual dengan nama SNET, singkatan dari saham nyata Excel Template. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertamanya. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika Anda melihat harga saham tiba-tiba arah ataupun tiba-tiba ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Jadi, ketika Anda mau ambil keputusan, keputusannya akan lebih rasional, terukur, terarah.
Jadi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuat Anda rugi itu akan sangat diminimalisir. Oke. Link info dan pembelian Snap ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Snap ini adalah penawaran berbayar dari saya. Saya juga punya penawaran gratisan, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Bocoran saham yang layak invest ini saya taruh juga di kolom deskripsi video ini. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar yaitu Snap boleh. Anda mau ambil penawaran gratisan yaitu bocoran saham-saham yang layak investnya ini boleh. Ataupun Anda mau ambil keduanya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam kegiatan investasi Anda serta memberikan mindset-mindset baru dalam mengambil keputusan Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.